Jika berbicara terkait korban, maka yang paling terbesit sebetulnya adalah kelompok vulnerable group, yaitu kelompok minoritas dan marginal, di mana kelompok ini yang sangat rentan harus berhadapan dengan stigmatisasi, diskriminasi terhadap lingkungan sosial, lingkungan kerja, ataupun sistem pemerintahan yang nggak benar-benar melindungi dirinya. Kita tahu orang-orang dengan kondisi kesehatan seperti ini sering sekali dianggap lemah oleh masyarakat umum karena mereka menghadapi stigma yang negatif, diskriminasi, dan membuat mereka terus terisolasi dan kesulitan dalam menemukan dukungan sosial. Gue Elsa, gue umur 23. Gue itu pertama kali ke psikiater itu tahun 2019, dan diagnosa awalnya itu skizofrenia paranoid. Gejalanya itu halusinasi, beneran kayak di kepala berisik banget, sampai nggak tidur. Gue nggak tidur 3 hari, kepala mau pecah, capek banget tapi nggak tidur, beneran nggak bisa tidur. Hingga akhirnya gue bilang ke mama gue kalau kepalanya itu berisik banget, kayak nggak bisa berhenti pikir gitu loh, Kak. Terus akhirnya mama gue, karena gue sayang banget sih sama mama gue, dia akhirnya kayak ngajak gue ke psikiater. Gue berobatnya itu di Suyoto, di rumah sakit Suyoto, dan di awal itu gue didiagnosa skizofrenia paranoid gitu. Nah, pas awal-awal gue harus minum obat itu 6 bulan full, nggak boleh berhenti setiap hari. Pas gue didiagnosa skizo, waktu itu gue beneran mau mati. Kayak, lu tau gak sih, kayak lu bangun tidur, dan itu lu kayak seriously gue harus hidup sehari lagi gitu terus setiap hari. Atau enggak, karena gue skizo ini kan kayak halusinasi kan, dan itu berisik banget di telinga. Itu kayak lu nggak bisa tidur, lu overthinking jam 3 pagi, lu dengerin suara napas lu sendiri. Lu tuh kayak seriously gue masih nafas, seriously gue benci banget dengerin suara napas gue sendiri. Kayak kenapa gue nggak mati aja. Gue sering banget kayak lukain diri sendiri, self harm. Itu sering banget, kayak dulu sering banget sampai kayak ada bekas-bekasnya. Dan itu kenapa gue self harm, karena itu puas, kayak ada saat-saat dimana lu nggak ngerasain apapun, lu nggak ngerasain sedih, lu nggak ngerasain seneng, lu cuma ngerasa empty. Dan rasa sakit itu bikin lu tahu kalau lu hidup. Rasa sakit dari self harm itu. Kalau orang tua gue kayak alhamdulillah mereka itu kayak baik banget sih, kayak mereka beneran kayak berobatin kemana aja gitu. Kayak bahkan karena orang tua itu kan kayak boomer maksudnya kayak apa sih Kak, kayak nggak medis doang gitu, kayak didoain gitu, maksudnya intinya didoain gitu. Jadi gue kayak ya udah, gue iya aja. Kayak kalau orang tua lain mungkin ignore kan, dan orang tua gue sampai kayak gitu, tapi mereka juga ngajak gue ke psikiater. Nah, kalau temen-temen juga kayak gue juga bersyukur banget punya temen kayak Ayu, Dini, Arum. Kayak mereka beneran baik banget sih Kak, beneran baik banget. Kayak gue lagi down, mereka nemenin, dan gue seneng, kayak gue bersyukur banget sih dikelilingin orang-orang yang sayang sama gue. Yang bikin orang males ke psikiater gitu, itu karena apa sih? Karena biaya sih kebanyakan. Kayak kalau ke psikiater itu mahal. Enggak, gue mau bilang kalau ke psikiater itu nggak bayar. Gue ke psikiater dari tahun 2019 sampai sekarang gue nggak pernah bayar sama sekali, karena bisa di cover BPJS. Tapi emang kebanyakan, gue nggak tahu sih, kalau gue tahu gue nggak fun, gue butuh pertolongan, makanya gue kayak langsung ke psikiater. Gue berani, gue nggak apa-apa diagnosa gue apa. Tapi orang-orang itu emang kadang takut sih Kak, kayak takut. Iya, dia sendiri kayak gue mau ke psikiater tapi gue takut ntar begini gitu. Gue bisa nahan semuanya sendiri, masih bisa. Kayak ya udah, kalau lu masih bisa it's okay. Tapi kalau lu udah nggak bisa, jangan maksa gitu. Kalau menurut gue ya itu normal sih, but kita kayak setiap orang punya kesempatan gitu loh. Kayak karena apa ya, gue tahu sih kayak
bipolar itu emang sakit, kita sakit gitu. But kita handle itu gitu ya. Kita nggak bakal terus-terusan kayak gini, karena kalau misalnya nih kita udah maju misalnya buat jadi di pemerintahan, berarti kita itu benar-benar udah siap, kita udah bisa nge-handle diri kita sendiri gimana, semuanya gimana, kita udah siap gitu. Jadi yang kita butuhin itu kesempatan. Kalau gue nih kak, kalau bipolar, kan bipolar sama skizo kan harus minum obat. Nah obatnya itu efeknya ke fisik. Pertama, gue minum alprazolam. Alprazolam itu bikin gendut dan stres itu bikin jerawatan. Dan gue itu paling insecure itu masalah fisik sih. Kalau misalnya deket sama cowok, gue cerita kok gue bipolar, terus gue sebulan sekali ke psikiater. Tapi dari semua kayak gue udah nerima banget gue bipolar, kekurangan gue ini, yang bipolar ini, yang mental gue ini. Tapi gue paling insecure itu ke fisiknya. Tau gak kak, pas gue cerita ke orang-orang gue ke psikiater, orang-orang bilang apa? Lu kurang sholat nih. Orang sholat ya, jadi Iya, orang yang kayak sholat itu tuh orang nggak beragama, kayak lu sih kafir gitu-gitu dah, kayak nggak pernah sholat, nggak pernah mendekatkan diri ke Allah, makanya kayak gitu pemikirannya nggak jelas gitu. Kayak orang terdekat gue pribadi tuh gini, udah besok lu nggak usah ke psikiater lagi lu sholat aja, sholat tahajud, sholat ini semuanya, doa-doanya dikasih. Dan gue udah ngelakuin itu kok. Kayak lebih ke apa sih, kayak banyakin poli jiwa di mana-mana sih kak. Dan kayak misalnya di Jakarta kan poli jiwa itu kayak beneran kayak apa sih, minor banget. Awal-awal gue nggak tidur 3 hari, gue itu nggak tahu kak psikiater itu di mana gitu. Gue harus ke psikiater mana, akhirnya gue ke dokter umum dong. Nah dari dokter umum itu gue dikasih tahu di rumah sakit ini ada psikiater nih gitu. Kayak perbanyak apa sih fasilitas kesehatan mental gitulah.